Ya, menanggapi keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon di sidang pra-peradilan tadi, yaitu ahlinya bernama Profesor Agus Surono selaku guru besar Universitas Pancasila. Kami melihatnya Profesor Agus Surono selaku ahli di sidang pra-peradilan tadi itu menutup-nutupi jika keterangannya itu dapat melemahkan pihak penyidik atau pihak termohon, penyidik Polda Jawa Barat. Itu yang kami lihat. Nih, kami jelaskan. Jadi di awal sidang, hakim kan menanyakan kepada ahli Agus Surono mengenai penetapan DPO. Apakah ada syarat-syaratnya penyidik dalam menetapkan DPO? Pak Agus Surono menjawab, ya, ada. Ya, jadi diantaranya biasanya didasarkan pada seperti putusan pengadilan, katanya kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Hakim menanyakan apa saja syaratnya ataukah perlukah pemanggilan-pemanggilan terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai DPO. Nah, Pak Agus Surono menjawab tidak perlu kalau tertangkap tangan. Ya, kata hakim. Tapi kalau yang tidak tertangkap tangan, Pak Agus Surono menjawab, kalau yang tidak tertangkap tangan biasanya didasari dengan LP atau laporan polisi. Nah, kemudian setelah melalui serangkaian proses penyelidikan atau penyidikan, kemudian dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Nah, jadi jawaban Pak Agus Surono ini harus dilakukan pemanggilan-pemanggilan kalau yang tidak tertangkap tangan. Kemudian hakim menanyakan lebih lanjut, berapa kali dilakukan pemanggilan-pemanggilan? Pak Agus Surono menjawab 2 kali. Nah, sehingga hakim melihat keterangan ahli ini bahwa kalau yang tidak tertangkap tangan berarti harus dilakukan pemanggilan minimum 2 kali sebelum ditetapkan sebagai DPO. Nah, kemudian hakim juga menanyakan proses penetapan tersangka. Nah, Agus Surono menjawab bahwa penetapan tersangka itu didasarkan atau harus mendasarkan minimum 2 alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, ya. Hanya itu yang dijawab. Nah, kemudian ditanyakan lagi kepada Agus Surono oleh hakim, apakah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, apakah perlu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, ya. Nah, Pak Agus Surono menjawab. Nah, menjawabnya sebenarnya tahu dia ini. Jadi di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 katanya, meskipun di dalam pertimbangannya ada bahwa harus diperiksa calon tersangkanya, tapi itu tidak wajib katanya. Itu terserah penyidik. Nah, yang melakukan atau yang menetapkan tersangka. Nah, dari kalimat Pak Surono atau penjelasan Pak Surono ini, ya, nah berarti beliau itu sebenarnya pinter, sebenarnya mengetahui bahwa meskipun ya tidak diatur di dalam amar putusan, tetapi dalam pertimbangannya itu Pak Agus Surono tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi ataupun calon tersangka. Nah, kemudian pada saat rekan kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan mempertanyakan hal itu kembali, diantaranya yaitu pertanyaan dari rekan Imanullah yang mempertanyakan prosedur penetapan DPO, ya. Jadi Pak Iman mempertanyakan itu, ya, dari dialog antara hakim dengan Pak Agus Surono selaku ahli, itu didapat bahwa penetapan DPO itu harus dilakukan pemanggilan minimal 2 kali, ya, 2 kali pemanggilan itu. Nah, ketika ditanya apabila tidak dilakukan pemanggilan, apakah penetapan DPO-nya sah atau tidak? Pak Agus Surono ini jawab,
Saya tadi tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Yang saya jelaskan adalah prosedur penetapan tersangka. Ngeles ini Pak Agus Surono. Padahal udah jelas-jelas di awal itu, tanya jawab sama hakim itu secara tidak langsung itu menjelaskan prosedur penetapan DPO. Kenapa kemudian setelah dipertegas dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO? Kan tanya jawab hakim dengan ahli Agus Surono itu didapat pemahaman bahwa prosedur penetapan DPO itu sebelum ditetapkan itu harus dilakukan pemanggilan dulu 2 kali kalau didasarkan dari laporan, kecuali tertangkap tangan itu tidak perlu dilakukan pemanggilan. Itu jadi ngeles ya. Jadi ketika jawabannya itu akan melemahkan penyidik Polda Jawa Barat, dia ngeles, bahkan sampai berani mengatakan tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Padahal secara tidak langsung dia menjawab ketika ditanya oleh hakim mengenai penetapan DPO itu, kemudian dia jawab harus dilakukan pemanggilan. Itu kan prosedur Pak Guru Besar, Pak Profesor. Itu. Kemudian yang kedua, ditanyakan juga oleh rekan kami Pak Imanullah ya mengenai penetapan tersangka. Apakah harus dilakukan dulu pemanggilan sebagai saksi ya, selain minimal ada 2 alat bukti ya, apakah dilakukan pemanggilan dulu sebagai saksi dan langsung dipertegas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu harus dilakukan pemanggilan dulu sebagai saksi. Nah, kemudian pertanyaannya, jika tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penetapan tersangkanya sah apa tidak? Nah, itu pertanyaan Pak Imanullah. Nah, dijawab oleh ahli Pak Agus Surono ya bahwa penetapan tersangka itu didasarkan hanya 2 alat bukti. Kemudian tidak ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tersebut amarnya itu harus ada pemeriksaan saksi. Itu tidak ada. Itu hanya perluasan putusan Mahkamah Konstitusi itu amarnya isinya hanya perluasan objek pra peradilan, yaitu yang semula tidak ada penetapan tersangka, jadi penetapan tersangka itu bisa menjadi objek pra peradilan. Nah, Pak Agus Surono ini lupa waktu tanya jawab sama hakim, beliau menjelaskan bahwa dalam pertimbangan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu tercantum, dia sebutkan bahwa ada pertimbangan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ketika dipertegas oleh ditanyakan oleh Pak Imanullah ya rekan kami, dia menjawab bahwa di amar putusan tidak ada klausul atau amar ya yang harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka ya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini namanya menyembunyikan. Ketika jawabannya akan melemahkan penyidik, dia sembunyikan. Nah, kenapa kami melihatnya dia menyembunyikan ya? Karena sudah jelas-jelas dia katakan sendiri ketika dipertegas, dia bilang tidak ada amar putusannya. Pak, kemudian dijelaskan ya oleh rekan kami juga Asep Muhyiddin sampai dibacakan ya. Amar putusannya memang tidak ada, tetapi di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 21 tahun 2014 itu ada, di mana sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi atau calon tersangka. Nah, sampai dibacakan di halaman 98 bahwa mengenai alat bukti, cukup bukti ya, selain minimal 2 alat bukti harus disertai pemeriksaan sebagai calon tersangkanya itu ya, harus diperiksa ya calon tersangkanya itu. Nah, setelah dijelaskan, dibacakan, barangkali Pak Profesor itu lupa katanya, dibacakan itu ya amarnya itu, dibacakan pertimbangannya itu ya. Apa jawabnya Pak ahli Profesor Agus Surono? Jawabnya adalah tetap pada pendapatnya. Jadi ketika ditanya sama hakim, apakah
pendapatnya tetap atau berubah setelah diingatkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam pertimbangannya itu harus diperiksa calon tersangkanya itu sebelum ditetapkan tersangka. Kemudian ditanya oleh hakim apakah masih tetap pendapatnya bahwa tidak perlu pemeriksaan tersangka atau berubah karena sudah diingatkan. Apa jawaban Agus Surono? Tetap pendapatnya, yaitu tidak perlu pemeriksaan tersangka. Ini kan Pak ahli ini, Pak Agus Surono ini jadi bodoh gara-gara ada kepentingan. Jadi bodoh ya gara-gara ada mungkin ya menghormati penyidik Polda Jawa Barat. Jangan Pak, Bapak itu orang cerdas, orang pinter ya, keahliannya sampaikan apa adanya Pak. Jangan menutup-nutupi keahlian Bapak. Meskipun ya keahlian yang Bapak sampaikan itu berdampak kepada lemahnya penyidik dalam menetapkan tersangka sehingga berakibat penetapan tersangka atau status tersangka pada Peggy Setiawan itu dibatalkan. Bapak tidak bermaksud untuk membatalkan, Bapak bermaksud untuk menyampaikan yang sebenarnya, itu Pak harusnya. Sekarang akhirnya publik melihat Bapak yang seorang guru besar pada Universitas Pancasila, Bapak jadi terlihat bodoh endingnya. Gara-gara kami menduga gara-gara Bapak ada kepentingan. Kami menduga bahwa gara-gara Bapak tidak enak atau menghargai atau menghormati penyidik Polda Jawa Barat. Begitu tanggapan kami. Terima kasih.